Selamat pagi semuanya, selamat Hari Anak. Perkenalkan, nama saya Nina. Saya adalah co-kapten dari River Warrior. Kegiatan kami adalah edukasi dan advokasi tentang lingkungan. Dan visi kami adalah untuk mewujudkan sungai berantas bebas dari plastik. Di sini saya sebagai moderator, dan di sini kita akan berdiskusi tentang planet and culture. Kita sudah ada kedatangan 3 narasumber, ada Kak Aurelia Jessica, ada Kak Rizky Aldi, dan Kak Rafa Jafar. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing dan organisasinya masing-masing. Oke, halo semuanya, perkenalkan namaku Aurelia Jessica, bisa dipanggil Jessica, dan saat ini saya sudah duduk di bangku SMA 2, yaitu 15 tahun, dan saya juga sekaligus merupakan founder dari Beyond in Diversity atau BOID. Jadi, proyek yang saya buat ini memiliki fokus tersendiri di bidang toleransi, jadi kami melakukan segala kegiatan untuk memperjuangkan toleransi di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Terima kasih. Oke, selanjutnya Kak Rizky, silakan. Ya, perkenalkan semuanya, halo. Saya Rizky Aldi Febrian, saya berasal dari Malang. Usia saya saat ini 18 tahun. Saya founder dari Satu Cinta Lingkunganmu. Proyek saya ini bergerak di bidang lingkungan dan ekonomi yang saya terapkan di desa saya. Terima kasih Kak Rizky, silakan Kak Arji. Suaranya Kak RG nggak kedengeran? Di unmute dulu. Belum kedengeran. Belum, masih belum. Ya. Oke, jadi karena masih ada kesalahan teknis dari Kak Arji, ini juga membahas tentang masalah lingkungan, tapi lebih berfokus kepada masalah sampah elektronik. Oke, silakan Kak Arji, boleh dilanjutkan. Ya, kedengeran. Sorry tadi. Salam kenal semuanya, nama saya Rafa Jafar. Panggilannya RJ, jadi nanti Nina bakal manggil saya RJ selama panel ini berjalan. Saya adalah co-founder dari komunitas iOS RJ. Kita adalah komunitas yang bergerak dalam bidang sampah elektronik, khususnya sampah B3, bahan berbahaya beracun. 17 tahun dan sekarang bersekolah di SMA Taruna Nusantara kelas 1. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Arji. Jadi pertama-tama Nina mau tanya ke Kak Jessica. Kak Jessica ini membahas tentang masalah intoleransi. Indonesia terkenal dengan keberagaman kebudayaannya, bahasanya, suku, dan banyak lagi. Tapi banyak juga ditemukan masalah-masalah seperti perselisihan, perbedaan pun muncul. Menurut Kak Jessica, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana masalah intoleransi itu bisa terjadi di sekitar kita? Terima kasih Nina. Nah, teman-teman yang kita tahu, dunia ini itu kan sudah dipenuhi dengan berbagai keragaman. Apalagi yang paling dekat khususnya yaitu Indonesia. Indonesia itu memiliki keragaman yang sangat kaya dan kita patut beruntung sekali dan bersyukur karena nggak semua negara memiliki apa yang kita punya. Jadi dengan ada keragaman ini menjadi sendiri bagi bangsa kita. Nah, tapi kita juga tahu bahwa nyatanya masih saja ada orang-orang yang justru berpikiran sebaliknya, di mana munculnya rasa intoleransi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau bahwa hidup kita disekelilingi dengan merasa kebencian? Dan pastinya kita juga mau hidup dengan yang nyaman, ramah terhadap satu sama lain, dan bisa saling memenuhi. Jadi, rasa intoleransi ini merupakan salah satu isu yang perlu kita selesaikan. Apalagi
isu ini sudah lama tidak terpecahkan, sehingga secara tidak disadari, masyarakat menganggap bahwa intoleransi ini menjadi hal yang wajar untuk dilakukan. Padahal hal tersebut merupakan hal yang tidak baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sehingga toleransi menjadi salah satu solusi yang penting bagi masyarakat, khususnya dalam setiap individu, untuk bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari dimanapun dia berada. Dan lingkungan menjadi salah satu faktor yang paling penting nih menurutku. Karena dengan lingkungan yang baik, dengan lingkungan yang positif dan dengan rasa kasih sayang dan toleransi, itu akan mempengaruhi pada orang-orang lainnya untuk ikut merasa toleransi juga. Dan begitu juga dengan sebaliknya, jika dipenuhi dengan rasa negatif ataupun intoleransi, maka juga akan mempengaruhi bagi orang lainnya dengan secara negatif. Gitu sih. Oke, bisa jadi Kak Jessica, akar dari masalah-masalah isu intoleransi ini karena kurangnya kepedulian masyarakat. Jika dengan sesama manusia tidak peduli, bagaimana dengan alam sekitarnya? Selain Kak Jessica, kita juga ada Kak Rizky. Kak Rizky ini membahas tentang masalah lingkungan juga, pengelolaan sampah. Jadi, aku mau tanya nih Kak Rizky, bagaimana atau kenapa banyak sekali orang yang suka membuang sampah sembarangan? Apakah itu karena kurangnya tingkat pendidikan mereka atau karena orang-orang di sekitar lingkungan mereka tidak peduli atau tidak mendukung? Ya, terima kasih Nina. Jadi, menurut saya adalah pola pikir dan perilaku mereka sendiri sih kalau menurut saya. Dan perilaku baik buruknya orang tersebut itu dapat dipupuk dari lingkungan sekitar, khususnya lingkungan keluarga. Jadi, menurut saya nih, faktor utama yang menyebabkan orang membuang sampah sembarangan adalah dari dorongan lingkungan sekitar. Jadi, kenapa seperti itu? Saya sudah bilang tadi sebelumnya, pola pikir dan perilaku baik buruknya ditentukan lingkungan sekitar. Contohnya, lingkungan keluarga. Kita hidup dari kecil sampai besar kebanyakan dihabiskan di lingkungan keluarga. Apabila anggota keluarga kita melakukan hal yang baik, seperti contohnya membuang sampah pada tempatnya, kita otomatis akan melakukan hal seperti itu juga. Atau apabila nih keluarga kita mencontohkan hal yang buruk, maka kita juga akan mengikutinya. Lalu, kenapa sih tingkat pendidikan bukan menjadi faktor utama? Lah, kenapa ini? Karena seorang dosen pun loh bisa membuang sampah sembarangan. Dan mungkin juga beliau tidak peka terhadap lingkungan. Dan saya pernah melihat sebuah berita online. Beliau adalah seorang kakek tua dengan tidak pernah mengenyam bangku pendidikan, tapi beliau memberikan hidupnya untuk menjaga dan merawat lingkungan. Jadi nih, dalam konteks perbandingan ini, lingkungan sekitarlah yang berpengaruh secara signifikan tentang baik buruknya pola pikir kita. Jadi gitu sih Nina. Sekian, terima kasih. Oke, jadi orang suka membuang sampah itu bukan karena, tapi karena orang-orang di sekitarnya tidak mendukung. Jadi kita harus selalu mengajak orang-orang di sekitar kita untuk selalu peduli. Selain sampah plastik, ada juga sampah elektronik. Teman-teman tahu nggak apa itu sampah elektronik? Kita langsung tanya ke Kak RG. Kak RG ini juga membahas tentang masalah lingkungan, tapi lebih berfokus ke masalah sampah elektronik. Menurut Kak RG sendiri, mengapa banyak orang yang suka menggunakan barang-barang elektronik secara berlebihan? Oke, terima kasih Nina. Saya yakin di sini pasti semuanya menggunakan yang namanya teknologi. Of course lah, pasti kita udah 2020. Pasti punya handphone, punya laptop, dan di rumahnya juga pasti penuh dengan teknologi. Karena memang itu sifat teknologi. Mereka terus berkembang dari tahun ke tahun, dan kita tidak bisa menolak perkembangan teknologi itu. Semakin canggih setiap tahunnya, dan bahkan mungkin tahun depan selalu ada inovasi baru lagi. Dan ini, teknologi yang terus berkembang, itu yang mendorong kita untuk selalu mengikuti perkembangan tersebut. Mulai dari produsen perangkat elektronik, mereka tidak berhenti berinovasi. Mereka tidak berhenti untuk membuat produk baru setiap tahunnya. Mereka tidak berhenti untuk membuat perangkat yang baru lagi setiap tahunnya. Bisa aja tahun depan ada tipe handphone yang baru, tahun depan ada tipe lampu yang baru, tahun depan ada tipe laptop yang baru. Produsen tidak berhenti untuk mengembangkan teknologi. Dan kita
kita sebagai konsumen juga tidak berhenti untuk membeli, menggunakan, dan mengkonsumsi teknologi. Setiap tahun kita nggak berhenti untuk membeli versi baru lagi. Setiap tahun kita nggak beli untuk membeli teknologi yang fungsi mempunyai banyak teknologi dalam rumah kita. Dan memang itu sifat produsen dan konsumen yang sangat konsumtif ya dalam zaman sekarang. Nah, jadi karena setiap tahun, bahkan mungkin setiap bulan, ada pembelian perangkat elektronik baru. Lalu yang lama dikemanakan. Yang udah rusak kita kemanakan. Kan pasti kalau kita beli perangkat baru, yang lama udah nggak dipakai. Nah, yang lama itu dimanain? Perangkat-perangkat elektronik yang sudah tidak bisa dipakai, sudah tidak layak dipakai, sudah menjadi sampah elektronik. Dan ini adalah faktor yang menyebabkan bertumpuknya sampah elektronik. Sampai saat ini adalah faktor terbesarnya. Nah, tapi nggak cuma itu. Itu yang pertama. Karena memang pembelian yang sangat konsumtif. Yang kedua, masih banyak juga masyarakat yang belum tahu harus dikemanakan sampah elektronik mereka. Ada yang masih disimpan di rumah, ada yang dibuang sembarangan ke tempat sampah. Dan ini juga menjadi faktor menumpuknya sampah elektronik. Jadi yang pertama, karena emang teknologi terus berkembang, kita konsumtif, nggak berhenti menggunakan elektronik, nggak berhenti membeli perangkat elektronik. Dan yang kedua, karena emang masyarakat belum tahu e-waste itu harus dikemanain, harus diapain, dan kalau kita ada waste di rumah, itu kita kemanain. Itu sih sebenarnya dua faktor yang paling krusial dalam yang menyebabkan bertumpuknya sampah. Gitu Nina. Oke, jadi kita harus menyesuaikan kebutuhan dengan tren yang sedang berkembang. Selanjutnya, ini pertanyaan ditujukan untuk kakak-kakak semua ya. Diawali dari Kak Rizky, lalu Kak Arji, lalu Kak Jessica. Bagaimana kalian menanggapi masalah-masalah yang sudah kalian hadapi? Bagaimana apa yang seharusnya terjadi atau bagaimana idealnya yang seharusnya terjadi? Ya, terima kasih Nina. Silakan. Jadi ini kami ya, terima kasih Nina. Jadi kami ini menanggapi isu ini secara serius, yaitu saya dan tim ini membuat proyek sosial yang bergerak di bidang lingkungan, yang tujuannya nih agar tercipta masyarakat yang peka terhadap lingkungan, dan tujuan selanjutnya adalah perbaikan dan penataan dengan cara penanaman pohon, pembuatan resapan air, penataan sungai, lalu ada sosialisasi tentang bahaya pembuangan sampah di sungai, lalu ada pengelolaan sampah plastik menjadi bahan nilai jual untuk perbaikan sebuah ekonomi. Dan ini sejalan dengan visi saya, mewujudkan desa yang bersih, nyaman, dan juga sehat. Jadi sih, menurut saya yang seharusnya terjadi adalah masyarakat harus lebih peka terhadap lingkungan. Hal ini akan membuat terciptanya lingkungan yang baik dan tentunya sehat. Jadi gitu sih, Nina. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya Kak Arji. Oke, masalah e-waste ini sebenarnya adalah masalah yang internasional. Semua negara pasti mempunyai isu e-waste di negara masing-masing. Teruntuk Indonesia, karena memang negara kita belum terlalu fokus dalam pengolahan sampah elektronik, memang belum banyak instansi yang memang fokus dalam pengolahan sampah elektronik. Kami USRJ mempunyai solusi. Sebelum beranjak ke gerakan kami, gerakan USRJ, pertama-tama sebelum memulai itu, paling utama, kita harus menjadi konsumen yang lebih bijak. Bijak dalam membeli perangkat elektronik. Dan dalam menggunakannya, agar tidak cepat rusak dan beli baru. Daripada kita punya 2 HP, yang memang fungsinya berbeda, kenapa nggak beli satu, yang memang fiturnya udah lengkap semua, dan kompatibel dengan cara kita bekerja. Itu juga salah satu cara kita menjadi konsumer yang lebih bijak lagi. Dan dalam penggunaannya juga, biar kita nggak beli baru, kita harus menjaga elektronik kita biar tidak cepat rusak. Let's say di rumah AC kalau siang dimatiin, lampu kalau siang dimatiin, biar kita save energi dan barangnya juga nggak cepat rusak dan nggak cepat beli baru lagi. Itu yang paling utama. Kita harus menjadi konsumer yang lebih bijak. Dan yang kedua,
kita harus mengerti dan melakukan pengolahan sampah elektronik dengan benar. Dan di sini masuk perannya kami sebagai komunitas e-waste-RJ. Kita e-waste-RJ punya sebuah gerakan namanya e-waste-RJ Drop Zone. e-waste-RJ Drop Zone itu adalah sebuah gerakan untuk menyediakan sebuah drop box di mana orang-orang ataupun masyarakat bisa membuang e-waste-nya ke situ. Karena yang tadi saya bilang di pertama, salah satu isu yang membuat e-waste bertumpuk adalah karena masyarakat belum tahu e-waste itu harus dikemanakan. Kita memberikan solusi. E-waste bisa disalurkan melalui kami, e-waste-RJ. Dan kita menerima nggak cuma dari pengumpulan dari Dropbox kita, tapi kita juga menerima dari pengiriman. Dan itu juga salah satu tujuan kami sebagai komunitas e-waste-RJ. Kita mau membuat pengolahan sampah elektronik itu kita fasilitasi dan membuat semua orang gampang dan bisa untuk melakukannya. Bisa lewat pengiriman langsung ke gudang kami e-waste-RJ dan bisa melalui Dropbox yang kami sediakan. Sekarang Dropbox kami sudah ada 19 titik di 12 kabupaten kota. Jadi yang pertama adalah untuk menjadi konsumer yang lebih baik. Yang kedua, harus mengerti bagaimana cara mengolah sampah elektronik dan menyalurkannya melalui kami, komunitas e-waste-RJ. Begitu. Terima kasih Kak Arji. Kalau menurut Kak Jessica gimana? Ya, teman-teman, yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwa kita perlu menyadari terlebih dahulu bahwa kita juga sudah tahu bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Sering kita ketahui bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri saja. Kita membutuhkan orang lain untuk bisa bertahan hidup, demikian juga orang lain juga membutuhkan diri kita, mau dalam bentuk bantuan maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Dan kita diciptakan dengan keragamannya masing-masing dan juga perbedaan yang ada dalam masing-masing. Dan perbedaan dalam diri kita masing-masing ini yang menciptakan sebuah keunikan dan kekhasan dari diri kita sendiri. Nah, maka dari itu, dari area keragaman ini, itu tidak akan merubah fakta bahwa kita merupakan manusia. Jadi perlu saya garis bawahi bahwa kita manusia. Itu yang perlu kita lihat. Dan dengan ada keragaman ini tentunya perlu kita jaga. Dan kita jaga ini dengan toleransi dan menyebarkan kasih sayang antar satu sama lain, dengan saling memenuhi, dengan saling mendorong antar satu sama lain. Jika satu jatuh, kita ikut membantu untuk mendorong yang jatuh tersebut. Dan dengan kita melakukan kasih sayang ini, dan juga toleransi kepada satu sama lain, kita juga bisa memberikan manfaat yang besar antar satu sama lain. Sehingga dengan bersikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari pun juga bisa memberi manfaat yang besar, dan juga kita juga bisa hidup dengan nyaman dan juga penuh dengan kasih sayang. Oke, terima kasih. Jadi selanjutnya, aku mau tanya Kak Arji ya. Untuk Kak Arji, apa perubahan yang sudah terjadi sejak Kak Arji melakukan inisiatif atau proyek Kak Arji? Oke, kalau kita bicara tentang perubahan, kan memang sebenarnya tujuan dari komunitas merubah lifestyle masyarakat Indonesia ya, agar yang tadi aku bilang, untuk menjadi konsumer yang lebih bijak dan mengerti cara mengolah sampah elektronik. Dan selama 6 tahun berjalan, sejauh ini komunitas e-waste-RJ telah bisa dibilang mempengaruhi banyak sekali masyarakat untuk peduli sampah elektronik kita melalui e-waste-RJ Drop Zone, gerakan aku yang tadi. Bisa dilihat dari data pengumpulan e-waste yang tahunnya. Sampai saat ini total kita sudah mencapai sekitar 2 ton sampah elektronik itu dari tahun 2016 mengumpulkan e-waste. Kita ambil mau itu dari Dropbox kita yang tadi ada 19 titik, terus dari event-event dan dari pengiriman ke gudangnya langsung. Itu sudah sampai 2 ton. Tapi jangan salah, kalau misalnya dibandingkan dengan jumlah e-waste yang ada di seluruh Indonesia, itu masih sangat sedikit. 2 ton itu masih 0,001% dari jumlah e-waste yang ada di seluruh Indonesia. Karena per tahun, Indonesia memproduksi 812.000 ton e-waste. Jadi bayangkan bahwa sebenarnya isu e-waste ini sangat serius. Makanya harus
kita mengajak semua orang untuk bisa berkontribusi dalam isu e-waste ini. Um, Komunitas e-waste RJ juga berhasil untuk mempengaruhi beberapa instansi pemerintah. Kita dapat mengajak Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk bekerja sama dengan kami. Mereka juga memulai gerakan seperti ini. Mereka membantu kita dalam menyediakan titik drop box yang lebih banyak. Lalu kita juga dapat bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup Tangerang. Mereka membantu kita dalam sosialisasi ke sekolah-sekolah di daerah Tangerang. Jadi selama ini dan sejauh ini kita insya Allah harus terus berproses. Kita sudah bisa mengajak banyak sekali masyarakat untuk berkontribusi dalam gerakan kita, dan kita sangat berharap untuk terus selalu berkembang agar gerakan ini dapat spread dan dapat dilakukan secara nasional dan semua orang di seluruh Indonesia dapat berkontribusi dalam gerakan kita. Sejauh ini begitu kalau e-waste RJ. Terima kasih. Jadi e-waste bisa udah kayak nyiapin banyak drop zone di Indonesia. Keren banget. Selanjutnya aku mau tanya Kak Jessica. Waktu Kak Jessica ngejalanin project atau inisiatif kakak, pasti ada susah-susahnya atau tantangannya gitu. Apalagi sekarang kita lagi ada di pandemi COVID-19, jadi kita nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa mengedukasi langsung gitu. Jadi menurut Kak Jessica, apa perubahan yang sudah dirasakan bisa ini? Ya, untuk perubahan yang sudah dirasakan sebenarnya banyak banget yang berubah semenjak jalannya proyek ini. Mungkin dari yang awalnya termasuk salah satu teman di tim Boyd, mulai dari kegiatan Jombang dan juga Majelis Taklim dan kegiatan tersebut dari tim Boyd yang juga bergabung dengan kegiatan tersebut juga tentunya sudah ada proses yang dialami, seperti yang mulanya mungkin merasa ragu dan juga pada akhirnya dengan menjalani hubungan tersebut, maka hubungan tersebut bisa terjalin dengan lancar. Dan juga tentunya juga banyak banget tantangan-tantangan seperti yang sudah dikatain Nina, khususnya saat ini terjadinya pandemi COVID-19 ini. Jadi ini sangat mempengaruhi banget buat proyek yang kami jalankan, karena semua kegiatan proyek yang kami jalankan ini harus dilakukan dengan tatap muka atau mengumpulkan banyak orang. Dan kita juga tahu kalau salah satu protokol yang harus kita lakukan yaitu physical distancing, di mana kita harus jaga jarak dengan satu sama lain untuk menghindari penyebaran COVID-19. Jadi mau tidak mau secara terpaksa segala kegiatan yang mungkin sudah kita rencanakan untuk jalankan di tahun ini harus dibatalkan terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya, terus kegiatannya bagaimana? Nah, untuk kegiatannya, sebenarnya dengan adanya pandemi ini juga membantu kita buat mendorong untuk menyadari sebenarnya ada teknologi, dan kita juga tahu bahwa di era globalisasi saat ini teknologi itu menjadi salah satu hal yang paling penting dan juga banyak digunakan oleh masyarakat di dunia. Jadi dengan adanya pandemi ini juga mendorong tim kita untuk mencari jalan lain dan juga cara lain untuk bisa menyebarkan inspirasi bagi masyarakat di sekitarnya dengan melakukan online meeting, dan juga walaupun kita juga diminta untuk stay di rumah, tapi kita juga tetap bisa menyebarkan kasih sayang antar satu sama lain dari rumah melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, dari orang seperti contohnya mulai dari keluarga dan juga orang-orang yang ada di sekitar lingkungan masyarakat kita. Gitu, Nina. Oke, jadi walaupun Kak Jessica nggak bisa ketemu langsung sama orang banyak, tapi Kak Jessica memanfaatkan teknologi, jadi bisa tetap menyebar cinta kasih lewat online. Selanjutnya, aku mau tanya Kak Rizky nih. Kak Rizky, apa harapan ke depannya? Atau impian di masa depan? Kak Rizky bisa dinyalakan aja. Ya, terima kasih Nina. Jadi, harapan saya sih semoga desa-desa di Indonesia nih bisa meniru desa saya agar tercipta desa-desa yang sehat dan juga baik. Gitu aja sih Nina. Dan semoga masyarakat Indonesia ini lebih peka terhadap lingkungan, lebih peka terhadap sampah, dan lain sebagainya. Terima kasih Nina. Oke.
Pertanyaan selanjutnya untuk Kak Arji. Bagaimana Kak Arji bisa muncul inisiatif atau rasa peduli lingkungan gitu? Kan nggak semua remaja, nggak semua orang bisa peduli lingkungan kayak Kak Arji. Jadi Kak Arji, gimana kok bisa muncul rasa peduli gitu? Oke, kalau untuk secara personal, bekerja sosial menjadi passion saya tersendiri. Bersosialisasi, kampanye, mengajak orang untuk melakukan gerakan positif, itu telah menjadi hal yang saya nikmati. Saya juga sangat terdorong dengan semangat menjadi pemuda yang mempunyai kekuatan dan suara untuk melakukan suatu perubahan. Karena saya selalu merasa bahwa sebagai youth, saya harus menjadi seorang change maker. Saya harus berguna untuk masyarakat sekitar saya. Saya harus menjadi sebuah gerakan yang memang positif dan berguna bagi lingkungan sekitar. Tapi sebenarnya saya tidak beda dengan pemuda-pemuda yang lain pada umumnya. Karena saya percaya bahwa semua orang dapat melakukan sebuah perubahan. Cuman memang kita harus memulai dari diri kita masing-masing, diri kita sendiri. Saya belajar bahwa untuk membuat suatu dampak yang besar, bisa dimulai dengan gerakan yang kecil. Jadi nggak harus langsung ekstravaganza, nggak langsung harus besar dan oke, mau bikin sebuah perubahan, kita harus mempersiapkan sesuatu yang besar, itu nggak harus. Tapi bisa dimulai dari lingkungan yang kecil, yaitu keluarga, rumah, ataupun sekolah. Karena memang sebuah perubahan yang besar itu pasti harus berproses. USRJ tidak mulai langsung besar. Saya memulai komunitas ini 6 tahun yang lalu, saat saya umur 11 tahun, 2014, dan itu dimulai dari instansi yang sangat kecil, cuman di sekolah doang. Bahkan dulu dari keluarga. Saya dan ibu saya berdua, kita mulai mengumpulkan sampah elektronik, berkembang menjadi keluarga satu rumah, berkembang menjadi sekolah, berkembang menjadi satu kota, Jakarta, dan sekarang menjadi seluruh Indonesia. Jadi memang untuk membuat suatu gerakan positif, komunitas, gerakan yang besar itu memang membutuhkan proses. Dan nggak harus dimulai dengan hal yang ribet. Justru sebuah gerakan positif dimulai dengan hal yang simpel, dengan orang-orang terdekat, dan bagaimana kita bisa membangun suatu tim agar gerakannya terus berjalan. Jadi intinya, untuk saya, ini kalau misalnya ditanya ya, bagaimana bisa muncul sebuah inisiatif, karena emang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan yang mendukung yang memang saya buat agar saya juga terasa terdukung untuk melakukan gerakan positif seperti ini. Begitu sih Nina kayaknya. Jadi kalau kita mau berbuat yang positif, gak apa-apa dimulai dari hal yang kecil, nggak harus yang langsung besar gitu ya. Selanjutnya ini untuk Kak Jessica, apa pelajaran yang kakak dapat selama menjalani inisiatif tersebut atau menjalani inisiatif ini? Kan, dan pertanyaan kedua itu, apakah remaja lain juga bisa menjadi pembaharu seperti Kak Jessica? Oke, jadi banyak banget pelajaran-pelajaran yang saya dapat dari menjalani proyek ini. Yang pertama yaitu mulai dari teamwork. Karena saat kita pertama kali bergerak, hal yang saya cari yaitu teamwork, di mana teamwork ini bukan sebuah tim itu bukan berarti sebuah tim yang besar yang terdiri dari banyak orang, tapi sebuah tim ini bisa dimulai dari 1-2 orang, bisa dimulai dari keluarga kita ataupun teman-teman kita baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, karena pada saat awal saya membangun proyek ini juga berawal dari teman-teman yang mulanya hanya 2 orang, kemudian kita ajak lagi jadi 3, jadi 5, 8, 10, dan akhirnya saat ini sudah berkembang lagi menjadi banyak. Jadi teamwork ini menurutku paling penting karena dimana kita tidak hanya menangani ini dalam 1 orang, sehingga beban-beban ini nggak cuma di 1 orang aja, tapi kita bisa menyelesaikannya dan juga menanganinya bersama-sama dalam satu tim itu. Sehingga kalaupun ada masalah-masalah yang dan juga tantangan-tantangan yang perlu kita tangani juga bisa diselesaikan dalam satu tim sehingga bisa lebih mudah dan juga lebih efektif. Yang kedua yaitu belajar menjadi pemimpin atau leadership. Jadi dalam proyek ini
juga banyak banget pengalaman-pengalaman, cara menjadi pemimpin yang baik bagi teman-teman, dan juga cara membuat program-program yang bisa membuat atau membagikan manfaat bagi masyarakat lain. Nah, terus untuk pertanyaan kedua, apa ya tadi? Apakah remaja lain bisa seperti pembaharu, seperti Kak Jessica? Tentunya pemuda lain itu tentunya bisa dong jadi pembaharu. Dan yang perlu kita tahu bahwa semua orang, terutama bagi generasi muda, itu telah dibekali oleh keunggulannya masing-masing. Jadi walaupun si A sama si B punya keunggulan yang berbeda-beda, tapi yang penting mereka punya keunggulan tersendiri di bidangnya masing-masing. Sehingga dengan minatnya tersebut juga bisa diwujudkan menjadi perubahan untuk bisa mempengaruhi dan memberi manfaat bagi orang lain. Jadi yang pastinya semuanya bisa untuk menjadi pembaharu. Namun yang perlu diperhatikan ialah yang menjadi masalah saat ini, kenapa sih kok banyak sekali anak muda yang tidak pede atau yang tidak bisa menjadi pembaharu, itu disebabkan karena tidak ada kepercayaan diri. Mungkin perasaan ragu dan juga takut, gimana kalau misalkan proyek yang aku buat ini tidak membawa pengaruh, gimana kalau misalkan tidak bisa jalan. Itu yang sering kali kita pikirkan, termasuk saya sendiri kalau misalkan saat awal saya membuat proyek ini. Nah, saya berpikir, gimana kalau misalkan respon dari masyarakat ini buruk, kalau misalkan teman-teman juga tidak setuju dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita yakini yaitu bahwa apa yang kita lakukan ini merupakan hal yang baik dan juga bisa membawa inspirasi bagi masyarakat lain. Kita perlu percaya akan apa yang kita lakukan ini merupakan hal yang benar dan juga bisa membawa inspirasi bagi masyarakat lain, walaupun mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama atau proses yang tidak singkat, tapi percayalah bahwa dengan perjuangan yang kita lakukan ini, segala kerja keras akan membawa buah yang baik. Wow, jadi keren banget ya Kak Jessica. Jadi semua anak ini memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi kita pasti bisa jadi pembaharu. Ini pertanyaan yang terakhir buat kakak-kakak semua ya. Apa pesan yang kakak-kakak pengen sampaikan ke anak muda lain, anak muda Indonesia? Oh, ini terserah dimulai dari siapa dulu maunya. Pesan untuk pemuda Indonesia, wah sebenarnya mempunyai gerakan positif memulai sebuah organisasi ataupun komunitas, itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Untuk saya sendiri, saya sadar bahwa menjadi seorang pemuda itu, I can say it's a golden moment, momen yang sangat golden ya, dimana umur kita masih muda, kita masih punya power yang banyak, kita masih punya energi yang besar, plus kita juga punya suara yang didengarkan oleh banyak orang. Jadi untuk bisa memulai sebuah komunitas itu ajang yang sangat tidak boleh disia-siakan saat kita menjadi seorang pemuda, seorang youth. Kita harus memulai suatu perubahan sejak dini. Dan yang kedua yang saya pelajari bahwa teamwork, team, TEAM, together everyone achieves more. Bahwa peran tim itu sangat penting dan bagaimana cara kita bisa bekerja sama dengan orang lain, melatih skill kita dalam memimpin, itu sangat-sangat penting. Jadi untuk para pemuda Indonesia, I would suggest them to start doing something small. Saya menyarankan kalian semua, teman-teman semua, untuk memulai suatu gerakan kecil dan dimulainya berdasarkan hobi kalian aja ataupun passion. Jangan dijadiin sebuah beban. Mulai sebuah gerakan yang memang bisa di-enjoy dan dilakukan berdasarkan passion ataupun hobi. Karena saya percaya bahwa semua hal yang kita lakukan dapat dijadikan suatu hal yang positif, gerakan positif, dan semua orang bisa melakukannya. Apalagi kita pemuda, golden moment banget. Kita punya power, kita punya suara, dan kita bisa membuat suatu perubahan. Jangan lupa, bikin tim. Cari orang-orang terdekat kalian untuk memulai suatu gerakan bersama. Memang punya visi yang sama, bisa bekerja sama dengan baik,
itu akan melatih skill sosial, skill berbicara, skill berkomunikasi antara satu sama lain. Banyak banget benefit yang bisa kita ambil. Start small, start by your passion, start by your hobby. Karena dengan semua itu, kalau misalnya dikolaborasikan, dikorelasikan, dan terus berproses, bisa menjadi sesuatu yang besar. Dan bisa menjadi sesuatu yang sangat impactful. Dan banyak sekali orang yang akan menghormati, menghargai karya-karya seperti ini. Yang dimulai dan dibuat oleh pemuda-pemuda Indonesia. Good luck untuk teman-teman semuanya. Semangat untuk pemuda-pemuda Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Kak Ergi. Selanjutnya mau Kak Rizky atau Kak Jessica dulu? Oke. Ya. Jadi teman-teman, sebenarnya ini sudah umum banget nih dikasih tahu, tapi sekedar ulangi aja ya. Kalau hidup itu pasti nggak mulus, nggak ada hidup yang cuman hanya isinya berhasil saja, dan juga kita hanya senang saja, itu tidak mungkin. Pasti juga ada tantangan-tantangan dan juga halangan-halangannya tersendiri. Mungkin bahkan kalaupun kita sudah merasa kita sudah melakukan yang semaksimal mungkin, kita sudah melakukan apa yang kita, tapi nyatanya kita hasilnya juga tidak memuaskan atau yang tidak kita inginkan. Kadang itu sering banget terjadi, termasuk saya mungkin, yang justru membuat kita merasa down dan merasa bahwa diri kita tidak mampu. Tapi teman-teman, memang hal tersebut umum banget. Hal yang ekspektasi tidak selalu sesuai dengan realita. Tapi yang perlu kita ketahui, pasti selalu ada proses, di mana proses itu sangat penting. Dari kesalahan-kesalahan, mungkin dari kegagalan-kegagalan, itu bisa menjadi pelajaran yang kita pelajari atau kita lihat betul untuk bisa menjadi evaluasi bagi apa yang kita lakukan lagi untuk depannya. Sehingga apa yang kita lakukan secara perlahan-lahan itu semakin baik dan semakin baik ke depannya. Jadi dalam proses tersebut tidak akan mengkhianati hasil yang akan kita hasilkan. Mungkin akan semakin panjang bahwa kita merasa bahwa proses yang kita lakukan ini sangat panjang, bahkan sampai membuat kita berpikir ini tidak akan ada akhirnya atau nggak akan berhasil, atau mungkin kita yang salah. Tapi dengan proses panjang tersebut, kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi perlu kita yakini bahwa kita harus percaya diri pada diri kita sendiri dulu. Kita percaya bahwa apa yang kita lakukan ini benar dan juga bisa membawa dampak yang baik bagi masyarakat sekitar. Dan dengan segala perjuangan kita, itu pasti juga akan membuahkan hal yang baik. Nah, kalau misalkan kita bisa melakukan ini sekarang, kenapa enggak? Sekarang kenapa harus nunggu besok aja? Karena menjadi seorang pembaharu itu tidak memandang dari status sosial atau bahkan umur, tapi karena semua orang bisa menjadi pembaharu. Terima kasih banyak Kak Jessica, keren banget. Selanjutnya Kak Rizky, silahkan. Nah, sebelumnya kan sudah dijawab panjang sama teman-teman, jadi saya cuma nambahkan sedikit aja. Jadi buat teman-teman yang saat ini ikut Lead Young, setelah selesai acara ini semoga kalian bisa menjadi seorang pembaharu, terus kalian berikan hidup kalian untuk masyarakat sekitar sesuai passion kalian, apa yang dikatakan Kak RJ tadi, terus kalian buat tim lalu buat empati kalian ini digali terus agar tercipta sebuah proyek sosial. Terus semoga apa yang kalian lakukan ini menjadi ladang pahala untuk kalian. Satu lagi ini pesan saya, kalian lebih baik tidak bisa apa-apa sih dalam akademis dibanding kalian nggak berguna untuk masyarakat sekitar. Jadi itu sih pesan saya. Sekian, terima kasih. Nina juga punya pesan. Semua anak di dunia ini memiliki hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi, kita harus berani bersuara atas hak kita. Kita semua bisa menjadi pembaharu, dan mari bersama-sama kita membawa dampak positif untuk lingkungan sosial kita.
Oke, sesi terakhir kita mau tanya jawab sama peserta. Jadi peserta yang mau tanya silakan tulis di kolom chat, dibantu oleh room facilitator. Ini banyak ini yang tanya. Ini yang aku bacain pertama dulu ya. Buat Rizky Aldi, saat sampah plastik diolah menjadi suatu produk, apakah produk dijamin ramah lingkungan? Dan saat produk tersebut sudah jadi, nantinya akan menjadi sampah. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Sebenarnya ya terima kasih Nina. Sebenarnya itu tidak menjadi sampah lagi karena itu menjadi sebuah nilai guna lagi. Karena tadi saya sudah sebutkan seperti tas, keranjang buat belanja, terus kita buat baju, nanti kan itu dipakai. Nah, dalam hal ini, sampah itu atau kerajinan itu tidak akan dibuang lagi. Jadi gitu sih Nina. Tidak mungkin sih dibuang lagi. Jadi gitu Nina. Pasti bermanfaat ya Kak Rizky ya. Ini juga ada semua buat semua kakak-kakak. Bagaimana caranya mengubah pola pikir orang-orang yang masih dirasa kurang kalau di lingkungan sekitar kita itu bersikap seperti bodo amat tentang isu yang perlu kita ubah dan menjadi mau untuk mengikuti perubahan yang ingin kita buat. Aku jawab duluan. Ya, boleh jadi. Ya, boleh. Oke, untuk merubah pola pikir orang ya, kalau misalnya masih ada yang bodo amat. Di sini gunanya seorang dan tugasnya kita, aku merasa bahwa untuk menjadi seorang change maker, kita bukan hanya mengajak orang lain untuk melakukan gerakan kita, tapi kita juga membuat change maker yang lain. Kita harus membuat pilar-pilar lain untuk mengajak dan menambah link network kita. Karena memang bukan nggak bisa sih, susah untuk langsung mengajak orang untuk berubah. Berubah yuk, kita langsung selalu ngedrop e-waste-nya di ada drop zone, itu nggak bisa. Memang harus ada ajakan yang tersirat. Ajakan tersirat itu contohnya dari lingkungan yang mendorong. That's why untuk merubah pola pikir orang, itu dimulai dari merubah lingkungannya. Gimana kita bisa membuat sebuah lingkungan yang memang persuasif dan membuat mereka juga ingin bergerak untuk melakukan gerakan positif seperti e-waste RJ. So, biar suaranya lebih kuat lagi, biar impact-nya lebih gede lagi, I have to make more pillars. Kita sebagai pemuda harus membuat pilar-pilar yang lain juga. Orang-orang kuat yang bisa mendukung kita. Jadi kita sendiri harus punya lingkungan yang memang kuat, strong untuk mempengaruhi banyak orang, dan mempengaruhi banyak orang itu untuk mempengaruhi banyak orang yang lagi. Karena aku yakin banyak banget orang yang mulai dan akhirnya mau karena memang lingkungannya melakukan itu semua. Ngikut jadinya, follower. Jadi untuk merubah suatu pola pikir, kita harus mulai dari merubah lingkungannya terlebih dahulu. Dan membuat pilar-pilar change maker yang lebih banyak lagi. Itu kalau jawaban dari aku. Terima kasih. Siapa yang nanya? Kak Widya Triapsari. Oke, selanjutnya untuk Kak Jessica. Gimana caranya untuk mengajak teman-temanku agar mau untuk bergaul dengan siapa saja? Seperti beberapa anak yang mereka anggap tidak keren. Karena berdasarkan pengalamanku, banyak sekali anak yang hanya mau berkumpul dengan anak-anak itu saja. Seperti hanya mau kumpul sama yang keren-keren atau kaya-kaya. Bagaimana ya? Silakan Kak Jessica. Oke. Jadi sebenarnya juga ada kaitannya juga sama jawabannya yang sudah dijawab Arji tadi ya. Dengan membuat lingkungan yang positif itu bisa mempengaruhi orang lain, karena dengan lingkungan itu menjadi salah satu faktor yang penting karena sangat mudah untuk bisa mempengaruhi orang baru. Nah, tapi di sini secara pribadi juga ada salah satu cara atau satu tips yang bisa dipakai, karena ini juga saya pakai sebagai modal awal dalam membuat tim. Itu digunakan dengan dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan itu sering dikatain tadi teman-teman di sekolah ya, misalkan. Nah, itu bisa kita lakukan dengan secara pribadi. Jadi kita ajak ngobrol aja, seperti selayaknya teman. Nah, dengan demikian pasti mereka juga semakin
mungkin dengan proses yang ada, pasti juga ada proses yang berkembang juga. Jadi mungkin awalnya dia merasa tertutup, kita ajak ngobrol-ngobrol, secara perlahan-lahan kita ajak untuk bicara topik-topik tertentu, dan akhirnya istilahnya memancing dia untuk ikut terbuka. Ya mungkin itu bisa dilakukan, dimana bisa dilakukan dari diri kita sendiri, karena itu mungkin bisa jadi salah satu cara yang efektif juga. Terima kasih Kak Jessica. Selanjutnya ada bagaimana cara kita gerakan atau perubahan untuk mengajak orang sekitar kita, seperti lingkungan sekolah, untuk ayo menciptakan lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, peduli lingkungan, dan Ya, terima kasih Nina. Jadi untuk memulai sebuah proyek itu dari kita sendirinya dulu. Kita sendiri yang menginisiatif, kita sendiri yang bergerak, lalu pasti teman-teman akan bilang gini, kamu ngapain sih buat proyek ini? Terus kamu mengedukasi mereka begini, nanti 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 dampaknya begini, pasti mereka akan. Dan lingkungan, mungkin teman-teman RJ sama Jessica tadi sudah bilang, lingkungan sekitarlah yang mendukung. Jadi kita mulai dari lingkungan kita dulu, pasti mereka akan mengikutinya. Jadi gitu sih Nina. Dan empati kalian itu harus terus dipupuk agar tercipta sebuah project. Jadi project itu fondasinya adalah empati kalian dulu. Jadi gitu. Oke, terima kasih Kak Rizky. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Kak Arji. Untuk RJ, setelah semua e-waste terkumpul dari setiap drop zone, langkah selanjutnya apa? Apakah waste tersebut dijadikan sebuah barang baru? Silakan Kak Arji. Pertanyaannya, satu disclaimer, e-waste itu adalah LB3, limbah bahan berbahaya beracun. Dan mereka tidak boleh diolah dengan cara yang salah. Mereka harus diolah dengan cara yang khusus dan membutuhkan mesin yang khusus. Jadi jangan salah, bukan e-waste RJ yang mengolah, karena kita tidak punya mesinnya, dan yang punya mesinnya memang hanya perusahaan-perusahaan besar. Dan perusahaan itu harus sudah tersertifikasi oleh Menteri Lingkungan Hidup untuk melakukan pengolahan sampah elektronik. Jadi e-waste itu tidak boleh diolah dengan cara yang salah. That's why tugas kami adalah mensosialisasikan dan mengumpulkan sampah elektronik dari masyarakat Indonesia. Untuk sistem pengolahannya, kita, e-waste RJ, bekerja sama dengan perusahaan pihak ketiga. Perusahaan yang memang tersertifikasi oleh KLHK dan punya mesin khusus untuk mendaur ulang sampah elektronik itu. Karena sampai sekarang sebenarnya masih banyak banget pengolahan e-waste yang salah. Ada orang-orang yang memang membakar e-waste, ada orang-orang yang memang mengubur e-waste di bawah tanah, dipretelin e-waste-nya, dan itu cara-cara yang salah. Bekerja sama dengan perusahaan yang memang legal, boleh untuk mendaur ulang sampah elektronik. Jadi prosesnya, sistemnya itu dimulai dari meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengumpulkan sampah elektronik, lalu kita kumpulkan ke Dropbox e-waste RJ yang tersebar dalam seluruh Indonesia, kita kumpulkan dalam gudang kita, lalu e-waste RJ juga sebenarnya melakukan tahap pertama dari pendaur ulangan sampah elektronik, yaitu pemilahan berdasarkan kategorinya masing-masing, lalu kita kirim kepada perusahaan pengolahan sampah elektronik yang bersertifikasi, dan lalu di situ baru dilakukan proses pendaur ulangan sampah elektronik. Dan untuk yang tanya, didaur ulangnya menjadi apa, aku mau ngejelasin mungkin yang paling simple ya. Let's say ini modem. Modem ini kan perangkat elektronik, ada bagian plastiknya, ada bagian besinya, dan nanti di perusahaan pendaur ulang sampah elektronik itu akan pisah-pisah lagi bagian-bagiannya. Kaca sama kaca, kan di handphone pasti ada kacanya kan. Terus besi sama besi, PCB sama PCB. Dan nanti setelah sudah dipisah menjadi material-materialnya masing-masing, akan didorong menjadi bahan dasar lagi. Akan menjadi bahan dasar plastik, bahan dasar kaca. Dan semua bahan dasar itu hasilnya sudah milik perusahaannya. Jadi mungkin akan dijual, mungkin juga. Dan material-material bahan dasar itu bisa dijadikan apa saja.
bisa dijadikan perangkat elektronik yang baru, bisa dijadikan untuk infrastruktur baru, bisa dijadikan untuk produk baru. Jadi sebenarnya prosesnya sustainable. Setelah kita gunakan, di recycle menjadi bahan dasar lagi dan dijadikan suatu perangkat yang baru lagi. Jadi prosesnya sustainable, berkelanjutan. Jadi gitu, jangan salah paham bahwa bukan kita yang mendaur ulang sampah elektronik, bukan kita yang mengolah, karena memang tidak boleh. Gimana? Karena memang gak aman juga untuk kita. Karena pengolahan sampah ini kan bahaya ya. Tadi aku bilang juga e-waste mengandung racun B3, bahan berbahaya beracun. Jadi bukan karena yang pertama tentunya karena kita nggak boleh, karena kita tidak punya sertifikat untuk melakukan dan kita tidak punya mesinnya. Dan yang kedua memang bahaya untuk kita sendiri. That's why kita kerjasama dengan perusahaan pihak ketiga untuk mendaur ulang sampah elektronik itu. So mungkin seperti itu proses dari bekerjanya e-waste RJ secara. Oke, terima kasih Kak Aci. Ini pertanyaan dari Kak Putri Fadilah lagi. Buat semuanya, bagaimana caranya untuk meyakinkan orang yang akan kita ajak kolaborasi? Silakan. Dimulai dari Kak Rizky, lalu Kak Jessica, lalu Kak Aci. Ya, mungkin kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Toh kita punya project nih, terus kita mau ajak mungkin Kementerian Lingkungan, mungkin aparat desa untuk menyumbangkan dana. Jadi kita presentasi, terus mungkin mereka tertarik dan akhirnya ikut. Jadi simpel itu sih kalau saya. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya Kak Jessica. Nina boleh diulang nggak ya pertanyaannya? Karena tadi takut. Ya, bentar. Bagaimana caranya untuk meyakinkan orang yang akan kita ajak kolaborasi? Ya, terima kasih. Jadi untuk meyakinkan orang, yang pertama seperti sudah dikatakan tadi, yaitu melalui membangun lingkungan yang baik untuk bagi orang tersebut, sehingga orang tersebut juga bisa ikut terpengaruhi. Yang kedua yaitu dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan itu, sehingga dengan misalkan kita melakukan kegiatan-kegiatan proyek kita, ya mungkin akan kita bagikan bisa melalui sosial media, bisa melalui mungkin majalah atau apapun, bisa di sekolah ataupun dimanapun itu bisa, sehingga orang lain pun juga ikut melihat, oh ya ternyata sebenarnya mereka ini ngapain sih, terus kita juga bisa membagikan mungkin visi-visi kita dan juga informasi-informasi tentang proyek kita. Dan sehingga yang perlu penting untuk kita jelaskan yaitu sebenarnya apa sih tujuan kita itu ada di sini. Sehingga dengan menjelaskan hal-hal tersebut, orang-orang pun juga semakin paham terhadap apa yang kita lakukan. Karena salah satu faktor yang mungkin orang jadi ragu untuk bergabung atau ragu akan proyek yang kita jalankan bisa jadi adanya miskomunikasi, mungkin adanya salah pahaman akan apa yang kita lakukan ini, sehingga dengan bagian informasi juga seputar kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu bisa semakin meyakinkan bagi orang yang mungkin awalnya ragu tersebut. Oke, kalau menurut Kak Aji gimana? Sebenarnya kita kembalikan ke diri kita dulu dan ke tim kita. Sebenarnya, let's say e-waste RJ itu membutuhkan tim yang seperti apa, orang yang seperti apa, dan memang bidangnya yang mana. Karena kan pasti kita mencari orang yang memang visinya sama dan memang bidang dalam knowledge-nya sama. So, aku percaya bahwa kalau emang interest-nya udah sama, kita juga kapabilitasnya juga sama, itu untuk nge-convince untuk menjadi kolaborasi, bekerja sama, itu pasti akan nyambung. Jadi ya sebenarnya the point is bukan bagaimana kita bisa nge-convince mereka untuk berkolaborasi, tapi bagaimana kita bisa mencari orang yang tepat untuk berkolaborasi. Karena nggak nyambung dong, misalnya kita e-waste RJ mau berkolaborasi dengan produk fashion, ataupun orang yang dalam bidang fashion itu kan pasti jauh banget ya, nggak ada hubungannya.
So, kalau menurut aku ya, utamanya sih poin yang penting untuk bagaimana kita bisa mengajak mereka untuk berkolaborasi, tapi poin yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa mencari memang orang ataupun instansi yang pas untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan kita. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak Erji. Tapi ini ada pertanyaan lagi, dan ini semuanya buat Kak Erji semua pertanyaannya. Oke, ini dari Aulia Utami. Arji, bagaimana kamu mengatasi untuk orang-orang yang mau membuang TV atau AC secara barangnya gede, gak kayak HP? Silakan. Type use itu kan pasti banyak ya. Yes, benar banget. Kulkas dan TV dan AC juga bagian dari perangkat elektronik. Tapi mungkin untuk sekarang, dulu kita sempat menerima kulkas dan AC dan lain-lain. Tapi untuk sekarang, starting 2020, kita lebih fokus dalam elektronik yang memang komponen elektronik lebih banyak. Kalau misalnya kulkas dan AC kan mungkin cenderung bukan malah elektronik yang banyak, tapi malah komponen-komponen yang lainnya. That's why kita di tahun ini berhenti untuk menerima AC dan kulkas. Tapi untuk TV dan komputer itu masih kita terima. Kita punya sistem pengiriman, nggak cuma dari Dropbox, karena kan di Dropbox juga bolongannya kecil, jadi untuk elektronik seperti laptop ataupun komputer itu pasti tidak muat. That's why kita punya sistem pengiriman. Itu lengkap ada di Instagram kita. Simple banget caranya, cuma harus isi form dan langsung ditulis aja apa aja yang mau dikirim, dan packagingnya juga ada step by stepnya, mulai dari bagaimana cara nge-package elektronik dengan cara yang benar, dan juga bagaimana cara kita mengirim elektronik secara benar, mau itu dari kabelnya harus digulung dulu, itu semua ada di Instagram kita, dan caranya sangat gampang, semua orang pastinya bisa berkontribusi dalam melakukan gerakan IWSRJ. So, untuk elektronik yang gede, teman-teman bisa langsung kirim aja ke kita, alamatnya ada lengkap, kita udah ada gudang di Jakarta Selatan, so langsung aja akses melalui Instagram kita. Gitu sih untuk pengiriman e-waste yang memang volumenya ataupun beratnya dan jumlahnya banyak, itu bisa lewat gudang kita. Oke, jadi terima kasih buat peserta-peserta yang udah tanya. Dan karena waktunya udah habis, aku langsung tutup ya. Jadi terima kasih sudah hadir para peserta dan para speakersnya, Kak Jessica, Kak Rizky, dan Kak Arji. Makasih banyak. Dan aku minta maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan kata. Oke, jadi kalian kakak-kakak bisa closingnya ke stage.